Jalan-jalan di kota Semarang rasanya kurang afdol kalau belum berburu kuliner. Di kota lumpia ini ada banyak wisata kuliner seperti kafe-kafe unik. Salah satunya di Cafe Teko Deko yang letaknya di Jalan Lejen Suprapto di kawasan Kota Lama. Bagi kalian pecinta kopi, ada beberapa menu minuman andalan di Cafe Teko Deko yang bernama akulturasi menu. Uniknya, menu tersebut mengambil konsep budaya-budaya yang berada di kota Semarang, seperti Jawa, Arab, Belanda, dan Cina. Menu tersebut disajikan dalam minuman kopi, di antaranya kopi gendis yang merupakan etnis budaya Jawa, kopi Arab etnis budaya Arab, kopi Londo dari budaya Belanda, kopi Cangli dari budaya Cina, dan kopi Kota Lama yang merupakan khas dari kota Semarang. Jadi kalau Teko Deko ini sebetulnya konsepnya kita memanfaatkan dari bangunan cagar budaya di Kota Lama Semarang gitu ya. Nah, terus kita punya jargon good place for coffee and socialize. Jadi di tempat kami ini memang utamanya menjualnya sih minuman, terutama kopi ya, makanya Teko Deko Coffee House. Terus selain itu tempat, jadi kita memang di sini ini punya tujuan untuk mengembangkan area Kota Lama, karena pada saat kita buka nih Kota Lama itu masih yang sepi banget gitu. Terus kita ingin menunjukkan potensi Kota Lama Semarang, dan sekarang sih kebetulan udah aktif ya, jadi bagus lah, sesuai tujuan. Dan socialize-nya lebih ke area kita ingin mewadahi teman-teman, ngasih kesempatan teman-teman kreatif, terutama lokal Semarang, buat berkreasi di tempat ini gitu. Berarti udah dari tahun keberapa? Ini jalan 7 tahun, kebetulan kemarin bulan Juni itu genap 7 tahun. Kalau bedanya dari kafe-kafe lain, ini kan di Semarang juga udah banyak Coffee shop gitu ya. Iya, bedanya itu apa sih gitu? Oke. Sebetulnya kalau dibilang beda, setiap coffee shop pasti punya perbedaannya gitu ya. Mulai dari tempat, kemudian juga produk. Nah, karena Teko Deko ini berada di area kawasan wisata Kota Lama Semarang, dan rata-rata juga pengunjung yang ke area ini adalah para wisatawan, baik dari Kota Semarang sendiri, luar kota maupun juga mancanegara. Jadi kami punya menu signature di Teko Deko Coffee House ini. Menu andalan kami namanya kopi akulturasi Semarang, yang mana mengangkat budaya-budaya yang ada di kota Semarang, yang rata-rata didominasi dari Belanda, Arab, Jawa, dan Cina. Nah, ini kita sajikan ke dalam minuman kopi, namanya menu kopi akulturasi Semarang. Ada 5 macam menu. Ada kopi gendis, itu perwakilan dari budaya Jawa. Terus ada kopi Cangli. Cangli sendiri artinya baik ya, seimbang. Ini perwakilan dari Cina, budaya Cina. Kemudian ada kopi Londo, ini dari Belanda gitu. Terus ada kopi Arab, dia kopi rempah, ya ini perwakilan juga dari Arab. Dan satu lagi kopi Kota Lama, itu sebagai signature menu yang khas Kota Lama, karena Kota Lama kan identik dengan hal-hal yang klasik gitu ya. Jadi kopi Kota Lama ini berupa kopi tubruk. Berarti ciri khasnya itu beda-beda ya? Iya, jadi kalau sesuai negaranya sendiri apa gimana? Oke. Jadi sebetulnya dari menu kopi akulturasi ini ada banyak macam prosesnya gitu. Kita sempat survei sekaligus uji pasar gitu ya, sekitar 1 tahun sebelum kita launching si produk kopi akulturasi Semarang ini. Kalau ada yang dari bahannya, bukan kita ambil bahan dari negara sana enggak gitu, tapi lebih ke melihat bahan-bahan yang cenderung khas dari budaya daerah itu, negara itu apa. Nah, itu kita ambil untuk jadi salah satu bahan dari menu kopi akulturasi. Kemudian yang kedua juga dari budaya setempat, kayak contohnya kopi Londo gitu ya. Kalau di Belanda sana itu orang-orang memang cenderung sering minum kopi setiap pagi untuk sarapan. Kopi, kemudian ada campuran susunya, dan ada satu kue gitu. Nah, ini yang cerita-cerita yang kayak gini, budaya-budaya mereka itu yang kita ambil untuk
jadi menu kopi akulturasi Semarang. Jadi kalau nanti lihat kopi londo gitu ya, kopi londo ini jadi ada kopi, kemudian ada susu dan gula itu dipisah. Terus selalu ada cookies atau satu kue yang untuk menemani si menu kita ini. Nah, itu kuenya itu khas dari Belanda juga apa ada inovasi tersendiri di Teko-Teko ini? Oke, kuenya kebetulan beda-beda. Jadi kalau kayak kue gendis yang dari Jawa, itu kita juga lihat kue yang memang satu memang pas ya untuk cita rasanya dengan kopi akulturasi itu cocok. Terus yang kedua juga berkaitan dengan kayak misalnya gini, kalau Cina itu kan budaya Cina dia sering makanannya ada wijennya. Nah kita cari kue yang memang ada wijennya, jadi kita pakai onde ketawang. Gitu. Terus kalau misalnya kayak kopi londo kita pakainya spekulas, itu memang kue dari sana, dari Belanda. Kalau dari empat atau lima menu tadi itu yang paling favorit itu yang paling dicari itu menu apa? Ya, sejauh ini yang paling favorit adalah kopi gendis. Jadi kalau kopi gendis itu kopi, susu, gula Jawa, dan gula Jawanya itu dibakar di bagian atas. Jadi ada efek caramelize dari si gula Jawa itu kayak efek kalau ketika kita minum itu kerak, jadi ketemu ada sesuatu yang pecah gitu ya dari gulanya yang manis, terus setelah itu ada gurihnya juga dari susu foamnya, terus baru ketemu sama yang namanya kopi. Jadi kayak perpaduan manis, gurih sama pahitnya kopi. Selain menu minuman ini, adakah menu akulturasi makanan atau? Oke, ya makanan akulturasi yang kami buat kurang lebih juga basicnya sama dengan si kopi. Jadi ada khusus untuk makanan, dan itu sebetulnya request dari para customer kita yang mempertanyakan ini kopinya, minumannya udah ada nggak makanannya yang juga mengambil dari budaya akulturasi gitu. Terus akhirnya belum lama ini sih, mungkin sekitar jalan 1 tahun lebih gitu ya, hampir 2 tahun itu kita memunculkan menu akulturasi Semarang khusus untuk makanan. Kurang lebih juga prosesnya sama, cita rasanya jadi kita mengambil dari bahan-bahan yang ada di budaya negara sana gitu untuk disajikan di makanan yang memang sebetulnya cita rasa di lidah udah menyatu banget sama kita yang di Semarang, di Pulau Jawa gitu ya. Cuman ya kita ambil konsepnya tetap dari mereka itu, dari negara-negara sekitar. Berarti ada berapa itu total menu makanan? Kalau menu makan ada total ada 5. Kalau untuk yang aku 4 atau 5, ada 5 untuk akulturasinya ya. Jadi ada nasi empal, itu khas budaya Jawa banget gitu. Terus selain itu juga untuk budaya Jawa kita juga munculin di dessert, di pisang goreng, tapi memang pisang gorengnya diolah agak beda gitu secara rasa. Terus ada parmigiana, dia dari budaya barat gitu, kita ambil dari sana. Terus ada wonton ini dari area Cina ya. Jadi wonton ini kayak apa ya, pangsit gitu ya, kayak kuotie gitu kalau dari Korea gitu kan. Ini kurang lebih sama, cuma memang ada khas-khasnya. Kalau dirasain pakai sausnya tuh sausnya benar-benar kayak oh ya ini makanan Chinese food kayak gitu. Terus satu lagi yang terakhir itu dari Arab, kita punya namanya chicken shawarma. Jadi itu kayak kebab gitu. Jadi total 5. Berarti Iya. minimal 5, makanannya Iya, juga 5 itu. Nah, biasanya itu yang beli dari kalangan mana saja? Oke, rata-rata kalau untuk menu akulturasi cukup beragam ya. Artinya customer yang ke Teko-Teko rata-rata juga memilih minuman akulturasi maupun makanan akulturasi. Tapi kalau ditanya rata-rata, mungkin lebih ke rata-rata pengunjung ya, bukan rata-rata yang beli makanannya itu. Rata-rata sih memang paling banyak masih di Kota Semarang. Cuman kalau kayak kemarin
mulai pandemi ini udah lewat, mulai muncul banyak banget orang-orang dari luar kota, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan terkadang ini mereka datang karena memang mencari si menu akulturasi ini. Jadi kayak datang-datang udah Mbak yang kopi genis tuh yang mana ya kayak gitu. Jadi kayak mereka mungkin penasaran sama menu akulturasinya gitu. Dari usia berapa, sekitar berapa sampai berapa? Oke. Kalau rata-rata sih muda ya, anak muda mulai dari kuliahan sampai dewasa muda mungkin sekitar 18 sampai sekitar 35 tahunan. Cuman kalau untuk hari-hari tertentu kayak misalnya hari-hari libur itu biasa keluarga, jadi beragam mulai dari anak-anak sampai yang udah tua juga ada. Kak, kalau selama pandemi ini itu kemarin gimana omsetnya? Oke, iya. Sempat sepi juga. Iya, sempat sepi dan sangat sepi. Jadi pandemi aku rasa memang semuanya mengalami hal yang sama ya, terutama di bisnis F&B gitu. Ada beberapa kebijakan di Kota Semarang yang memang dimunculkan sama pemerintah dan kita harus selalu menyesuaikan, mulai dari jam operasional, kemudian juga karena Kota Lama ini berada di kawasan wisata, jadi ketika tempat resto atau kafe di tempat lain itu sudah boleh buka, tapi karena ini tempat wisata akhirnya belum boleh buka gitu. Bukan kami menutup, tapi jalan masuknya itu yang ditutup, jadi kayak akses untuk menuju ke Teguh-Teguhnya ini sangat-sangat susah gitu. Sempat kita mengalami yang benar-benar satu hari itu tidak ada pengunjung, itu juga sempat gitu. Cuman memang selama pandemi Teko-Deko selalu berusaha untuk buka apapun yang terjadi. Kami ingin melayani teman-teman semuanya yang di luar sana, jadi kita selalu buka. Sejauh ini sih belum tutup ya, kayak nggak tutup dalam jangka waktu lama, tapi cuman kayak seminggu sekali cuman kita buka. Nah, ini mempengaruhi banget sama omset karena juga pengunjungnya kan sangat-sangat turun drastis. Kalau penurunannya bisa sekitar kalau secara persentase tuh bisa sampai 70 sampai 90% penurunan dari normalnya sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Cuman kalau sejak bulan April kemarin mulai pandemi ini masa udah semakin baik, udah kembali mendekati normal meskipun belum normal. Terus setelah bulan Mei masa Lebaran terus sampai sekarang bisa dibilang ya udah kembali kayak normal. Nah sekarang itu berarti udah ada kenaikan berapa persen itu? Oke, kalau kenaikan berapa persen? Kalau dari yang sebelum pandemi gitu ya, masih sama, kurang lebih sama. Jadi udah kembali kayak normal aja gitu. Kalau tadi kan penurunan 70-90%, ini kembali lagi nggak ada penurunan atau ya kembali normal 100%. Selain akulturasi menu minuman, di Cafe Teko-Deko juga terdapat akulturasi menu makanannya, di antaranya nasi empal, pisang goreng, chicken parimigiana, wonton rebus dan goreng, serta chicken shawarma. Hafifah Nurasana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.